Pengakuan Hegirian Prayoga yang diduga menjadi DPO kasus kematian Vina Eke. Seperti apa sih Mas ceritakan keresahannya? Ya itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, kebetulan semua nggak benar. Mulai kapan viral itu Mas? Dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat sandan doang, lucu-lucuan. Kirain ini apa, maksudnya ini apa sih? Kok sampai kayak gini setelah 3 hari kok jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Orang ini diduga Egi dari kasus Vina dan ingin klarifikasi ke Polsek. Jadi dia itu ditanya sama salah satu netizen, mana berani kalau polisinya aja udah lu kasih uang tutup mulut. Ditanggepin lah sama dia, ini yang nanggepin akun asli ya. Lu taunya itu akun asli atau enggak? Lu lihat aja kapan pertama kali dia posting muka dia yang lagi viral. Kalau dia posting itu di 2024, itu pasti akun fake. Dan dia udah posting muka dia itu di 2019, 2020. Berarti di akun real. Dijawablah sama dia, lu kira ini kasus maling ayam? Ini kasus besar, bapak gua kuli, gua orang susah, malah dibikin susah sama netizen. Makanya pakai akun asli. Nah dia nyuruh orang yang nanya dia itu pakai akun asli biar bisa. Layak dilakukan tes DNA. Kalian bilang korbannya Vina dan Eki. Real Vina satu korbannya. Satu lagi siapa? Banyak orang berkuar-kuar di sini. Eki sudah tiada. Kan korbannya juga Eki. Mulut kalian yang ngomong gitu, buktinya mana? Kalian bisa tunjukin mana fotonya, mana DNA-nya? Tes dong. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan Hegirian Prayoga ya, Hegirian Prayoga atau Apung ya, Apung RP atau Egi Ripra. Egi Ripra atau Apung RP atau Hegirian Prayoga ini juga merupakan salah satu orang yang diduga terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Dan memang selama ini yang sering kita saksikan atau yang sering saya reaksi pada video-video saya yaitu terkait dengan Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan juga Peggy Setiawan Cianjur ya. Namun ada satu orang yang juga fotonya terus beredar ketika kasus Vina Cirebon bergulir, yakni Egi Rian Prayoga atau yang biasa disapa Apung RP atau Egi Ripra. Nah, oleh karena itu nanti dalam video ini kita akan saksikan bagaimana pernyataan atau kesaksiannya ketika dimintai keterangan atau pendapat terkait dengan kasus Vina Cirebon, dan juga dari beberapa pihak yang turut memberikan pernyataan terkait dengan Egi Rian Prayoga ini. Sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Baik, kita langsung saja ke video pertama, bagaimana pernyataan atau kesaksian atau penyampaian dari seorang Egi Rian Prayoga atau Egi Ripra terkait dengan kasus Vina Cirebon. Mari kita dengarkan. Pengakuan Hegirian Prayoga yang diduga menjadi DPO kasus kematian Vina Eke. Seperti apa sih Mas ceritakan keresahannya? Ya itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, kebetulan semua nggak benar. Mulai kapan viral itu Mas? Dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat sandan doang, lucu-lucuan. Kirain ini apa, maksudnya ini apa sih? Kok sampai kayak gini setelah 3 hari kok jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Tapi emang waktu itu pakai anting? Iya. Ada anting yang sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu? Kapan itu? Yang katanya ada anting di telinga yang agak lubangnya agak besar, terus kamu TIK sama berarti kayak Mas? Enggak, apa sih? Enggak tahu. Anting lubang yang gede itu? Iya saya. Mas pakai anting juga? Saya juga pakai anting ya. Terganggu nggak sih Mas banyaknya beredar foto? Sangat terganggu, dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi, sama di keluarga saya, dari netizen gitu banyak.
Apa mas untuk ancamannya gimana? Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemerkosaan, dibunuh juga. Di kolom komentar di WhatsApp pribadi saya juga ada. Dan banyak kan mas foto-foto yang tersebar. Iya. Dan ada dari pihak kepolisian mungkin barangkali beredar polisi datang nanya-nanya. Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah. Datang bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku kenal tidak. Ya saya jawab dengan sejujur-jujurnya saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatang? 2 kali setelah dari Polda, selang 3 hari atau 4 hari dari Polres Cirebon Kota datang. Seputar apa yang ditanya? Ya sama seperti itu, kenal tidak sama korban atau si pelaku. Saya jawab tidak. Berarti lebih ke identitas ya? Lebih ke identitas. Tapi waktu kejadian 2016 masih ada di Cirebon? Ada di Cirebon. Kerja? Pas itu saya ingat saya nggak tahu sih kerja atau enggak. Pokoknya ada di Cirebon. Waktu itu emang mas nggak keluar kota? Enggak. Emang ada di Cirebon ya. Asli Cirebon? Asli Cirebon. Dan juga nggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma 1 bulan bekerja terus balik lagi. Kerja sebagai apa? Guru bangunan. Bangunan juga? Iya. Mas, saat malam kejadian itu posisi Mas di mana? Saya ingat saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya. Saya ingat saya. Daerah desa saya, desa Kepompongan RW 1 RW 3. Oh, Kepompongan juga. Iya. Mas, dasar polisi mendatangi Mas sendiri apa waktu itu Mas? Dasarnya dari medsos atau dari? Ya mungkin karena viral di medsos, jadi ya polisi untuk memastikan mungkin datang saya dan menanyakan identitas. Foto yang pakai motor ninja itu punya Mas Hedi? Oh kalau motor sendiri mah itu punya teman, cuma sekedar foto doang. Sama jaket XTC? Jaket XTC itu punya teman, foto juga di rumah dia doang udah. Nggak ada lagi foto ngumpul sama anak-anak XTC. Berarti tidak masuk dalam geng motor tidak ya? Tidak sama sekali. Oh, mas nggak ikut geng sama sekali enggak. Tapi dikonfirmasi lagi bahwa foto yang beredar itu dan ditempel dengan wajah Peggy itu adalah emas yang viral itu. Foto yang tadi dipegang itu. Iya. Saya rasa ciri-cirinya itu ada kuping yang bolong ya. Anting. Bisa dilihatin sebelah mana yang itu? Lagi. Oke, sekarang udah dicopot ya Mas? Iya, udah 2 tahun dilepas. Lagi? Mas. Mungkin terakhir, setelah viral dan merasa terganggu, apa harapannya Mas? Harapannya supaya ya agar netizen lebih bijak lagi dalam bersosial media, supaya tidak ada korban-korban fitnahan seperti saya. Orang ini diduga Egy dari kasus Vina dan ingin klarifikasi ke Polsek. Jadi dia itu ditanya sama salah satu netizen, mana berani kalau polisinya aja udah lu kasih uang tutup mulut. Ditanggepin lah sama dia. Ini yang nanggepin akun asli ya. Lu taunya itu akun asli atau enggak? Lu lihat aja kapan pertama kali dia posting muka dia yang lagi viral. Kalau dia posting itu di 2024, itu pasti akun fake. Dan dia udah posting muka dia itu di 2019, 2020, berarti di akun real. Dijawab lah sama dia, lu kira ini kasus maling ayam? Ini kasus besar, bapak gua kuli, gua orang susah, malah dibikin susah sama netizen. Makanya pakai akun asli. Dan dia nyuruh orang yang nanya dia itu pakai akun asli, biar bisa diajak ke Polsek bareng katanya, biar tahu. Lanjut, semua ada prosesnya. Saya lapor ke RT dulu, terus ke RW, dan besok ke Polsek. Udah tenang aja, besok bakal tahu kebenarannya. Jadi dia berencana pengen bikin klarifikasi ke Polsek. Kalau saran gua bang, mending lu bikin video klarifikasi sendiri. Lu upload di sosial media lu, di TikTok, di Facebook lu, daripada lu bikin video klarifikasi ke Polsek yang pasti harganya lebih mahal kan dibanding lu buat sendiri. Udah jelas dong, ongkos dan sebagainya, nggak mungkin lah, nyogok kan nggak mungkin. Atau jangan-jangan lu punya kenalan di kepolisian. Gua nanya doang ya, nggak nuduh. Dan juga dia sempat ditanya sama salah satu netizen, di mana dia ketika kejadian itu berlangsung. Dia jawab, pas kejadian saya lagi main karambol sama teman saya di dekat rumah. Terus ada yang bilang itu ada kecelakaan di flyover. Pas kita sama teman-teman ke situ, korban udah dibawa ke RS. Dan beberapa hari kemudian ada kabar kalau itu bukan kecelakaan, tapi pemtet sensor. Ya udah besok mau ke Polsek. Semoga aja netizen sadar kalau saya nggak ada sangkut pautnya. Belum ada klarifikasi dari dia sama sekali sampai hari ini juga. Kalau lu nonton ini ya, lu cukup jawab 2 pertanyaan ini aja. Kalau lu bisa jawab 2 pertanyaan ini, netizen nggak bakal mencurigai lu lagi. 1, kalau lu lihat akun lu yang lama, Egyrian Prayoga, yang terakhir kali posting itu 2015. Di sana itu lu berteman dengan Facebooknya Vina. Berteman artinya saling menerima pertemanan gitu, bukan follow doang. Ini berteman.
Dan lu harus bisa jelasin kenapa lu bisa berteman dengan Vina sebelum 2016. Kedua, lu harus bisa jelasin apa hubungan lu dengan anggota Moonraker, karena lu di Facebook lu yang lama itu berteman dengan salah satu anggota Moonraker, yang mana itu adalah salah satu anggota geng motor yang terlibat dalam kasus Vina ini. Itu aja udah cukup, Bang. Kalau lu bisa jawab, netizen udah pergi pasti ninggalin lu. Karena satu, nama lu Egy. Kedua, lu berteman dengan Vina sebelum kejadian. Ketiga, lu kenal dengan anggota Moonraker, dan itu semua cocok gitu. Makanya netizen terus mencari tahu, karena memang netizen itu udah gerak. Lagi pula kalau lu nggak salah ya, Bang, daripada lu private akun, daripada lu ngilang, mending lu muncul aja di sosial media, nggak ada masalah. Kalau netizen nanya lu jawab, netizen nanya lu jawab, daripada lu hilang-hilangan gini, jadi seolah-olah netizen mengira tuh lu tuh kayak nyimpen informasi nih, informasi yang sangat penting dari kasus ini. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas kasus Vina Cirebon ya, yang saya beri judul Egy Ripra kemungkinan bukan pelakunya. Sekali lagi, Egy Ripra kemungkinan bukan pelakunya. Yang tadi saya juga sempat bikin PT bahwa kemungkinan Peggy, anak Pak Cecep, juga bukan pelakunya. Kalau kalian bertanya, kok bisa Bang? Silakan tonton video saya yang membahas itu. Baru saja tadi saya upload ya. Silakan kalian tonton di sana. Kalau saya jelaskan ulang di sini panjang. Silakan tonton PT yang itu. Jadi di sini ya, Peggy anak Pak Cecep bukan pelakunya. Dan Peggy kuli bangunan juga bukan pelakunya. Orang-orang yang ditangkap itu, kuli bangunan itu, yang di penjara itu juga bukan pelakunya. Dan sekarang Egy Ripra dalam pandangan saya juga bukan pelakunya. Loh, kok bisa Bang Egy Ripra bukan pelakunya? Jadi begini ya, mari kita kembali pakai logika. Linda, waktu terjadi peristiwa pembunuhan Eki dan Vina, ada di tempat kejadian. Dan ada 12 orang. Jadi logika saya tambah Lina 13 orang. Setelah kejadian, si Linda diancam oleh 12 orang tersebut. Jangan memberitahu apa yang kamu lihat di sini, atau kamu akan celaka seperti Vina. Dalam ketakutan dan ancaman tersebut, otomatis sudah pasti si Linda tidak akan membocorkan nama-nama pelaku tersebut. Dan yang saya lihat, ini kasus ini dibuat seolah-olah terjadi pembunuhan karena cemburu, karena cinta segitiga. Yang dalam pandangan saya sebenarnya untuk menutupi kasus narkoba. Jadi skenario yang ingin dibuat adalah Vina dan Eki meninggal karena Egy dan teman-temannya. Egy cemburu dengan Eki, dibunuhlah mereka. Itu skenario yang ingin dibangun, seolah-olah seperti itu. Kok tahu Bang? Karena Linda mendatangi rumah Vina pura-pura kesurupan. Setelah kesurupan, dia menceritakan kejadiannya. Ketika ditanya siapa pelakunya, Linda cuma bilang Egy, menyebut nama Egy. Jadi jelas di sini Egy dikambing hitamkan oleh Linda. Orang-orang berpikir bahwa Egy yang otak pelakunya karena Egy cemburu, kemudian membunuh Vina dan Eki. Jadi dibuatlah narasi masalah ini karena percintaan. Itu kalau Egy Ripra ikut di antara 12 orang pembunuh itu, maka si Linda kesurupan tidak akan menyebut nama Egy. Jadi dia mengkambing hitamkan Egy. Kalau ditanya kenapa Egy melakukan itu, karena cemburu dengan Eki. Dan akhirnya Egy membunuh Eki dan Vina. Jadi dibuat skenario percintaan. Itu satu. Yang kedua, kakak Vina bilang bahwa polisi menangkap para tersangka yang sebenarnya kuli bangunan. Dan ketika polisi menangkap, katanya disita HP para tersangka. Nah, di HP para tersangka itu ada chattingan, sudah direncanakan. Dan ternyata semakin ditelusuri, ini kakak Vina yang bilang, itu katanya motifnya karena cemburu. Egy lagi yang dipakai namanya. Egy cemburu terhadap Eki, kemudian membunuh Eki dan Vina. Ya, jadi paham. Jadi ini dibentuk
seakan-akan masalah percintaan dan pelaku utamanya adalah Egy gitu loh. Ya. Jadi dibentuk masalah percintaan untuk menutupi masalah yang lebih besar, yaitu narkoba. Terus kalau bukan itu siapa pelakunya, Bang? Jadi dalam pandangan saya ke-12 pelaku ini belum ditangkap, ke-12-nya. Ya. Jadi begini, orang yang bawa motor berame-rame belum tentu komunitas motor. Bisa saja mereka bawa motor tapi belum tentu komunitas motor. Jadi dalam pandangan saya, para pelaku ini kemudian membunuh Pina dan Eki, kemudian membawa-bawa nama komunitas motor, padahal tujuannya membunuh Eki adalah balas dendam karena Bapak Eki menangkap bos mereka. Gitu loh, ya. Dan kenapa membunuh Pina? Karena Pina jadi saksi kematian Eki. Itu. Jadi setelah terbunuh itu CCTV diambil oleh orang besar. Ya, nah setelah kematian itu mereka mencari cara bagaimana menutupi kasus narkoba ini. Kematian mereka dibuat skenario percintaan dan pelaku utamanya adalah Egy. Itu yang dibikin. Itu aja, terima kasih. Setelah beredarnya nama akun sosial media dan foto wajah yang dianggap itu adalah Egy, tersangka dalam kasus pembunuhan Vina yang masih buron, kini juga beredar nomor telepon yang dianggap adalah milik pribadi si Egy. Saya awalnya tidak percaya, tetapi pas saya cek di aplikasi Get Kontak, hasilnya seperti ini. Silahkan teman-teman semua pelan-pelan baca dari atas sampai bawah. Hampir semua orang yang menandai nomor tersebut mengarah kepada Egy, tersangka dalam kasus pembunuhan Vina. Apakah ini adalah benar nomor milik pribadinya? Silahkan teman-teman nilai sendiri. Tetapi biasanya kalau data pribadinya sudah bocor banyak tersebar ke publik, saya yakin tidak akan lama lagi pihak kepolisian akan mengumumkan kalau si Egy tersangka dalam kasus pembunuhan Vina itu sudah tertangkap. Kita tunggu saja. Sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap. Izin stick ya. Di sini kan sudah jelas-jelas ya, DPO-nya itu ya tersangka dari Pina Cirebon ini ya, seorang anak pejabat dari geng motor ya. Kalau sudah masuk geng motor itu pastinya orang yang punya motor mewah dong, nggak mungkin kayak smash gitu. Kita tidak menghina smash ya. Nah jadi ya jelas polisi harus berani menegakkan keadilan ya. Jangan mengkambing hitamkan seseorang ya yang lemah, yang tidak berdaya melawan hukum begitu. Yang penting kasus ini selesai di mata publik. Oh tidak bisa. Yang penting misalnya kasus Pina Cirebon ini pelakunya sudah ditangkap, sudah lengkap, DPO yang selama ini dicari selama 8 tahun itu sudah tertangkap, tapi bukan pelaku aslinya. Itu sama saja dengan bohong, Pak Polisi ya. Nah, membohongi diri sendiri, membohongi publik, dan mengorbankan orang lain yang menjadi kambing hitam ya. Jangan main-main. Perkara menangkap orang lain yang tidak bersalah itu jangan main-main. Memang mungkin hukum di dunia ini bisa dipermainkan, tapi ada hukum Tuhan di atas sana ya. Setiap perbuatan itu ada pertanggungjawabannya ya. Siapa yang menanam dia menuai ya. Begitu juga kalau misalnya Pak Polisi ini bekerja tidak adil dalam menegakkan hukum, misalnya dalam menetapkan tersangka di kasus Pina Cirebon ini, pelaku aslinya misalnya takut menangkapnya ya, mungkin ada backingan ya seperti kita tahu gitu, lalu dikambing hitamkan dengan orang-orang yang harusnya tidak bertanggung jawab dalam perkara tersebut karena tidak terlibat dalam perkara pembunuhan Pina. Oh, dosa besar Pak Polisi ya. Hidup ini hanya sementara ya. Jabatan 5 tahun 10 tahun selesai ya, masa pensiun pasti ada. Nah setelah itu segala sesuatu pekerjaan di dunia ini ada pertanggungjawabannya untuk akhirat nanti, dan mati itu pasti datang karena tidak ada hal yang pasti di dunia ini kecuali kematian ya. Jadi ya jangan mempermainkan nasib orang lemah dalam melawan hukum ya. Misalnya mengintimidasi orang-orang miskin gitu,
yang tidak bisa berdaya melawan hukum, jangan ya Pak Polisi ya. Dan ini ada kemungkinan juga ya, karena ini kan dari geng motor. Sementara seperti kita tahu desas-desus berita-berita yang sudah kita dengar ini, bahkan yang sudah tertangkap 8 orang yang sudah dijatuhkan vonis ini itu bukan dari kalangan geng motor gitu. Kalau misalnya tertangkapnya pelaku aslinya ini ya, lalu yang di dalam yang sudah terpidana di dalam penjara ini tidak mengenali pelaku asli ini, artinya lagi yang 8 terpidana ini yang sudah dijatuhi vonis itu juga korban salah tangkap gitu. Atau memang di kambing hitam kan yang seperti saya katakan tadi ya, yang penting pelakunya sudah dapat gitu di mata publik gitu, padahal mereka seharusnya tidak mempertanggungjawabkan suatu perbuatan tersebut karena mereka tidak terlibat dalam perkara kasus Pina Cirebon gitu. Jadi hati-hati ya Pak Polisi ya gitu. Nah ini sudah jelas, sangat jelas ya di sini ya. Semua orang mata publik itu dari orang-orang hebat sampai orang-orang seperti kita ini rakyat biasa yang memperhatikan kasus Pina Cirebon ini ya juga tahu bahwa DPU itu dari kalangan anak pejabat, dari geng motor gitu. Dan sangat 180 derajat berbanding terbalik dari tersangka terduga yang sudah dituduh sebagai otak pembunuhan dari Pina Cirebon, yaitu seorang Peggy Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan gitu. Jadi jadinya kan kita tidak mengirim opini tentang polisi salah tangkap, tidak, tapi inilah yang terlihat di mata publik ya. Nah jadi bagaimana pihak institusi kepolisian membenahi ya? Masih ada kesempatan Pak Polisi ya untuk tidak berbuat dosa lebih banyak lagi. Bebaskan orang yang tidak bersalah. Andai pihak kepolisian tidak memiliki bukti yang kuat, yang akurat ya dalam memvonis ataupun menjerat tersangka dalam kasus Pina Cirebon ini ya. Dan CCTV, wow, dari tahun 2016 2024 kasus heboh baru mau dibuka CCTV-nya. Selama 8 tahun ini kemana aja kalian Pak Polisi? Tidur, polisi tidur gitu. Jadi sepertinya kasus Pina Cirebon ini memang sengaja polisinya asik tidur gitu, sengaja sepertinya ya. Setelah heboh di publik baru ada pergerakan gitu. Kita lihat ya kasus Pina Cirebon ini ya, bagaimana nasib seorang Peggy Setiawan ya. Apa tindakan institusi kepolisian, apakah cukup gentleman untuk mengakui bahwa memang ya Peggy Setiawan ini adalah kambing hitam ataupun korban salah tangkap. Institusi kepolisian harus gentleman dong ya. Tegakkan keadilan itu benar-benar pada orang yang bersalah ya, siapapun bikinnya ya. Jangan tebang pilih ya, jangan pilih uang gitu. Seperti kasus Sambo kemarin ya, itu harus ditegakkan. Saya sebagai netizen lagi-lagi merasa cukup puas ya dengan kasus Sambo. Nah, dan di kasus Pina Cirebon ini juga harus begitu ya. Institusi Polri harus berani menegakkan keadilannya. Siapa ya backing yang paling hebat di kasus Pina Cirebon ini hingga selama 8 tahun polisi tertidur pulas gitu. Dan mungkin di tahun 2024 inilah ya doa-doa orang yang teraniaya dalam kasus Pina Cirebon ini mungkin yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini terjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kali ini saya membuatkan video tentang siapa si Aep. Ya. Pertama-tama itu kenapa saya nggak gubris si Aep ya? Karena saya menunggu itikat baiknya untuk menarik pernyataannya dia sebagai saksi, ya kan? Nah, karena konten kreator atau seperti Uya Kuya juga udah menelisik bagaimana kesaksian Aep itu benar atau tidak, dan banyak kejanggalan kan. Nah,
Kali ini saya ingin bahas siapa Aib itu. Kenapa Aib bisa tahu semua? Apakah benar yang diketahui itu sesuai dengan penglihatan dia? Oke. Yang pertama, Aib setelah saya lacak ya, setelah saya analisa, dia itu ternyata peliharaan dari buzzer. Lalu kenapa dia menunjuk kepada terpidana yang sekarang menjadi tumbal ya? Karena dia ada dendam pribadi kepada terpidana yang sekarang ditangkap itu, yang dinyatakan tumbal itu. Terus dendam pribadinya apa? Maksudnya apa? Sampai seyakin itu bahwa tumbal-tumbal itu melakukan pembunuhan itu. Aib sebenarnya tidak ikut dengan kejadian di pembunuhan itu ya. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam karena dia pernah digerebek saat melakukan mesum itu, melakukan mesum di tempat pencucian mobilnya dia gitu ya. Jujur saya saya nunggu si Aib untuk itikat baik ya, itikat baik menarik pernyataannya bahwa dia itu berbohong, tapi tidak kunjung dilakukan. Video ini akhirnya saya buat gitu. Jadi Aib ini tidak sama sekali ya mengetahui kejadiannya bagaimana, dia tidak mengenal pelaku itu kayak gimana. Jadi Aib ini melaporkan kepada buzzer lalu melaporkan kepada Ibtu Rudiana. Jadi orang ini ya, si Aib ini itu tidak melaporkan langsung ke Ibtu Rudiana, tapi kepada buzzer, lalu buzzer ke Ibtu Rudiana. Jadi awal kekacauannya itu ada di Aib. Jadi kalian ngerti ya, si Aib ini punya kasus pernah digerebek oleh tumbal tahanan karena melakukan mesum di tempat pencucian mobilnya. Akhirnya dengan adanya dicari DPO pembunuhan ini, Aib memanfaatkan kondisi ini untuk balas dendam. Ya. Lalu siapa si Mel? Nah, apa yang dia takutkan? Mel bisa tahu semua, yang jelas dia pasti pernah ikut geng motor. Coba tanya aja ke Mel. Coba pihak polisi tangkap si Mel sama Aib. Ya. Mel pernah melakukan apa? Kalau si Aib tadi sudah saya jelaskan ya. Dia melakukan mesum, akhirnya menuduh para terpidana yang pernah menggerebek dia. Kalau Mel, coba tanyakan, dia ingat nggak dengan Akang Suherman? Siapa Akang Suherman? Akang Suherman adalah ketua Monreker yang paling disegani waktu itu. Tuh. Dan jadi para polisi jangan sampai ketipu daya dengan dia ya, seolah-olah dia bersaksi. Saya bisa menilai dia ingin cuci tangan. Coba diselidiki si Aib sama Mel. Itu saja. Untuk selengkapnya nanti saya jelaskan lagi. Paling tidak ini harus ada tindakan dulu kepada si Aib sama Mel. Karena Aib menghilang begitu saja, ya kan? Jadi kalian udah puas ya siapa si Aib, siapa si Mel, dan selengkapnya nanti biarkan si pihak polisi yang akan mengungkapnya. Gitu. Sekian, terima kasih. Untuk kasus Vina Cirebon, saya berkeyakinan bahwa almarhum Eki itu tidak meninggal. Saya yakin sekali Eki masih hidup dan Eki terkait.
tentang kematian Vina. Karena kasus ini murni kasus narkoba. Yang jemput Vina pun bukan Eki. Ya. Jadi kesaksian Lia Akbar perlu diselidiki lebih jauh, dan polisi perlu pembuktian apa yang dikatakan netizen bahwa Eki masih hidup dan ditemukan di Majalengka dan lain-lain seperti yang kita lihat di YouTube. Tolong terus dilacak. Kita akan dapatkan kebenaran dan Peggy harus dibebaskan. Jadi biar kalian tahu ya, STC sama Moonraker ini itu ada bentrok di tahun 2016. Nah, ini juga alasan saya kenapa enggak gubris si Lia Akbar. Karena dari sorot matanya udah kelihatan kalau dia ini terpaksa untuk memberikan pernyataan. Nah, kalian udah tahu sendiri kan, dia disuruh oleh Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi yang dipaksa. Sedangkan dia tidak tahu kejadian sebenarnya gimana. Tapi ini ya, dia itu tahu bahwa si Eki ada masalah dengan Ucil atau Rivaldi. Dia udah ditangkap, udah dipenjara. Nah, dan informasi terbaru bahwa beberapa terpidana yang udah tertangkap ini lapasnya dipisah-pisah. Nah, dipisah-pisah nih ya. Kalau kalian ingin tahu Ucil yang mana itu, saya udah juga upload di Instagram ya. Ada Peggy juga itu, yang klarifikasi katanya semuanya pinjem semua tuh ya. Dia juga deket sama XTC. Dan banyak orang-orang Jawa Barat dan terutama di Cirebon itu bilang dia itu di geng motor paling beringas tuh. Dan apakah ini ada hubungannya dengan bandar narkoba? Saya jawab ada. Kalau kalian ingin tahu, kalian bisa search tuh kasus narkoba yang ada di Aceh Tamiang. Aceh Tamiang. Tuh, kalian lihat. Jadi bosnya itu udah ketangkap. Nah, yang sekarang merajalela ini itu anak buah dari bos bubuk ini. Jadi berawal dari anak buah ya, terus dia akhirnya bergerak sendiri. Saya herannya gini, kenapa kok polisi nggak nangkep semua gitu loh, sampai ini ada sisanya, sisa dari bos-bos narkoba itu ya. Jaringannya juga Malaysia antara Indonesia, dan Bapak Ibtu Rudiana itu yang mengurusnya tuh. Kalau kalian tahu, di bandar narkoba ini yang di kasusnya Vina sama Eki ini, itu banyak bintang-bintang yang ada di dalam sana tuh. Kalian pasti bertanya-tanya ini, kenapa Bapak Kapolri ya, itu sampai bergetar tangannya saat menerima mandat dari Presiden untuk mengurus kasus ini sampai tuntas? Karena lawannya itu banyak dan kelas kakap. Jadi memang ngurusnya ini nggak gampang. Tapi kalau ini sekalinya keungkap, semua masalah-masalah itu pasti ketemu nanti, dan bakal banyak kasus-kasus yang terungkap itu ya. Terus bagi kalian yang masih belum tahu latar belakang dari Ibtu Rudiana ya, masih banyak menerima berita simpang siur. Tapi ada berita yang memang benar. Ibtu Rudiana itu nikah lagi. Ya, nikah lagi. Jadi Eki ini bisa dibilang anak broken home. Broken home. Jadi polisi Cirebon ini seharusnya bisa nangkep dengan alasan yang berbelit-belit itu gini loh. Kalau Bapak Kapolri itu mau mengusut tuntas ya, itu ngeceknya dari mana dulu? Ya pertama dari Ibtu Rudiana. Itu satu ya. Karena dia pasti tahu tuh
waktu menyidik kasusnya. Dan dia seorang polisi juga. Yang kedua, itu Reserse Kriminal Umum yang mengurus kasusnya Vina. Yang ketiga, Kapolda Jabarnya. Nah, kan beberapa lawyer-lawyer tuh ya mau ketemu sama si Kapolda Jabar, itu dihalang-halangin ya. Sampai saya mendapat informasi itu bahwa Kapolda Jabar akan membuat tim melawan tim kuasa hukumnya Peggy Setiawan, Uli Bangunan. Kok sampai segitunya gitu kan? Lalu saya akan menjawab lagi. Kalian mengiranya saya menuduh Saka? Enggak. Jadi gini guys, Saka itu kan tumbal tuh. Saya juga udah kasih warning di uploadan Instagram bahwa Saka harus dilindungi tuh. Karena apa? Dia menjadi kunci paling besar. Dia tahu foto DPO, 3 DPO, ya. Saka ini, dia ini bisa hilang kayak seperti Pak RT, Pak Ibtu Rudiana. Siapa lagi yang bisa hilang? Iga Akbar bisa hilang. Siapa lagi yang bisa hilang? Pak Suroso, sebagai orang yang menolong Eki dan Vina waktu di TKP, ya kan? Nah, saya juga dapat informasi ya bahwa banyak suap-suapan ke orang-orang Cirebon untuk menutup mulutnya, tidak memberitahukan proses penangkapan. Kalau memang orang-orang Cirebon itu ingin kebenaran ini terungkap, jangan terima uang itu. Tapi kemungkinan ada suatu paksaan. Kalau mereka sampai ngelawan, mungkin ini ya, sampai warga Cirebon ini ketakutan tuh ya. Pastinya ada paksaan tuh. Kalau sampai ingin melawan, nggak mau nurut gitu ya. Jadi kepada Bapak Kapolri, dengan hormat saya minta Anda ini membuat tim yang kuat untuk memeriksa Kapolda Jabar, lalu Reserse Kriminal Umum, Pak Ibtu Rudiana, itu kunci-kunci paling penting ya. Lalu lindungi beberapa oknum yang sekarang udah mengaku bahwa dia dipaksa oleh Ibtu Rudiana sebagai saksi bayaran. Liga Akbar itu harus diperiksa dan dilindungi. Saka Tata juga harus dilindungi karena dia tahu foto 3 DPO. Lalu Pak Suroso juga harus dilindungi sebelum ketiga orang ini akan menghilang seperti yang lainnya. Oke. Lalu yang terakhir ini, ada banyak sebenarnya, banyak informasi saya kategorikan A1 ya, tidak bisa saya publish. Petinggi-petinggi ini udah tahu, aparat-aparat ini udah tahu. Tapi di sini biar kalian ini bisa berhati-hati ya, agar apa yang harus dihindari. Saya juga udah upload juga di Instagram tentang tulisan warning untuk para warga semuanya, nggak hanya Cirebon, untuk menghindari namanya geng motor. Ya itu, biar nggak ada kejadian lagi seperti Vina. Oke. Terus lalu tentang BAP ya. Lawyer-lawyer lain yang membela Peggy dengan alasan tertentu. Pertama, para lawyer ini ya, si Bang Hotman, lalu Pak Dewoto,
Terus lalu Om Tony itu memegang BAP yang resmi rilis waktu di tahun 2016. Jadi yang asli, bukan yang new update. Nah, yang dirilis resmi itu 3 DPO ya. Itu ada, bukan yang sekarang dibilang fiktif. Ada pengejaran, pelemparan batu, pemukulan, pengeroyokan, sampai Vina di ruda paksa. Yang bikin herannya gitu ya, semua polisi itu kalau mengurus kasus khususnya di pembunuhan itu pasti ada otopsi. Nah, kalian juga penasaran kan? Yang saya maksud siapa orang yang meninggal adanya kasus Vina ini? Yang pertama, dokternya, dokter yang mengurusi otopsi Vina dan Eki. Sampai sekarang pun gak ada jawaban meninggalnya karena apa. Lalu hubungannya dengan narkoba, kalian buka aja beritanya. Ada kanit di Jawa Tengah meninggal dunia dengan bunuh diri, menembak kepalanya sendiri. Dan dari situ semua kalian bisa ngerti kenapa saya nggak bisa terlalu publish, tapi saya tetap akan kasih kalian informasi biar kalian ini bisa tahu apa yang dihindari, apa yang harus kalian tahu. Cuman memang nggak bisa terlalu publish. Kalau terlalu publish pasti mereka akan merencanakan sesuatu. Saya juga sudah persiapkan pertanyaan untuk beberapa orang yang akan dituju. Cuman di sini saya cuman nunggu siapa yang memang benar-benar bisa menjadi backingan saya. Kalau memang benar-benar ingin diurus kasus Vina ini sampai usut tuntas gitu. Ya capek ya sebenarnya yang ngurusin kasus ini ya. Kalau kalian tahu itu ya, mungkin parodi yang di TikTok itu yang disuruh makan gak mau, kopi terus gitu kan bilang. Ya kayak gitu tuh ngurusin kasusnya Vina ini. Ya saya nggak bisa terlalu publish, cuman kalian yang bikin penasaran, pertanyaan-pertanyaan yang terus ke saya itu, ini gimana sih gimana gitu kan. Terus kenapa nggak upload video kayak yang lainnya gitu kan. Saya udah jelaskan, fitur TikTok mau Instagram dicekal waktu itu. Pada video saya yang pertama kali itu viral itu langsung benar-benar fitur dihapus. Dan mungkin sekarang ini udah agak lumayan bisa pulih. Nanti kalau nggak bisa pun saya coba pikirkan hal yang lain, cara yang lain. Ya itu acara yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti kalau misalnya ada updatean apa, saya coba upload nanti di Instagram maupun TikTok. Ataupun nanti saya coba live ya, live Instagram ya.